dapetin first pick. Dan sekarang mereka kembali first pick. Oh masih Lagi ya? Ya tapi dengan Masih. band yang sama nih. Link tapi Arlotnya yang lebih dimajukan mungkin. Moskopnya lebih cepet hilang ya. Lebih pagi sekarang. Iya. Nih Harit Moskov. Faramis ini. Biar sama aja udah kita langsung. Faramis habis itu band ke arah Siapa mana ya? lagi. Masalahnya Onyx juga mereka udah adaptif banget. Mereka lepas Loi. Tapi Oh. ternyata Loi. Loyi yang di band EVOS. Angela, wah beda lagi nih. Ini beda lagi nih untuk yang terlepas sekarang berarti ada Faramis. Banyak para Fredrin bisa juga mereka ngedinai kalau mereka mau menggunakan hero itu. Ya. Kalau ada Faramis itu masih ada Valentina ya yang bisa di-secure sekarang kalau mau juga. Ya Valentinanya bisa diambil sih. Ya buat dari first pick. Yap. Kalau Nathan kayaknya karena ada jawabannya tadi kayak jadi serem juga buat ambil Nathan. Fredrin ya diambil. Alright. Dia nggak mau ngasih Fredrin untuk ketiga kalinya ya. First pick Fredrin untuk EVOS Glory. Oke. Barats terbuka. Sal- Baxia terbuka. Salah satu bentuk untuk deny pick juga. Daripada band bisa diambil, bisa di-secure. Dan Fredrin dari Kairi diambil. Oke. Apakah Kairi menggunakan Barats? Ini kalau kayak gini tahu-tahu Kairi nih yang pakai assassin nih. Asik. 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 Kita bisa lihat assassin. Ayo dong. Assassin dong. Mari kita lihat ya. Alright. Matilda juga bahkan masih ada ya. Kalau mau dipakai. Iya. Atau ya dari Onyx mereka bisa bermain seperti di game yang kedua. Kalau Matilda mereka lebih pasif mainnya. Tapi kalau dengan kehadiran misalnya dari seperti Kadita tadi, mereka bisa main agresif. Dan Valentina dulu di-secure bersama dengan Akai. Mereka ambil satu sisi, lalu mereka ambil Valentina. Sisi lagi. Isi lagi. Ayo, Yang mana? ayo. Kamu mau ambil sisi akan ku miliki. Yap. Tapi ada Kabuki. Shh, ini Kabuki terus nih dari tadi ya. Bagi saya, kunci EVOS itu 3 mid-nya. Brands juga kunci, tapi yang lebih krusial itu poros 3 di mid-nya ya. Jadi Navel, Cloudfun, Dreams, dan sekarang Yuzong langsung tanpa basa-basi diambil. Dan juga Nathan kembali. Lagi Oke, Nathan. Ya. Karena dari tadi ya, misalnya di game yang kedua, kenapa? Ya karena gak ada yang bisa cancel kan, gak ada yang bisa nabrak langsung ke Parsha. Tapi sekarang beda, bukan Parsha yang dilawan, melainkan Valentina. Oke. Berarti ini confirm untuk Fredrinnya harusnya berada di jungle. Kemungkinan jungle ya. Yap, karena udah muncul juga dari Yuzongnya sebagai XP lane. Cloud lagi kah untuk cewek? Karena memang tidak ada yang bisa menyentuh dirinya sedari tadi. Walaupun sekarang ini PR-nya dia ketemu sama Fredrin ya. Bisa dipegangin juga sebenarnya. Oke. Tapi masih Cloud. Oh Cloud, Itu ya, dia. tetap Cloud. Aku jadi kangen Roger ya kalau kayak gini ya. Roger tidak tersentuh sama Tidak sekali dari tadi. tersentuh. Gak di band. Karena Roger ini juga mungkin awal-awal masih belum ketemu nih ya gimana cara nanggulanginya. Tapi kalau udah ketemu sama hero-hero Kating, itu udah susah banget kan. Ya atau bisa pegang dia dan dia nggak bisa one shot langsung kan. Yap, walaupun sebenarnya kalau dari segi laning dia cukup kuat ya. Iya, iya. Yap, dan Minotaur lagi-lagi ditutup. Ini Minotaur hero-nya Drips hilang terus nih. Iya. Oke, tanpa Minotaur. Fanny-nya. Fanny, respect. Yap, mereka nggak mau kena cheese pick lagi ya. Ya. Fanny, karena Akainya juga udah ditutup. Ini Akainya soalnya masih possible banget ada di tangan dari Keyboy. Keyboy, ya betul. Karena kita jarang ngeliat Tuti bawa Akai atau bahkan belum pernah di panggung MPL. Ya, Belum. MPL belum. belum ya. Belum. Bloodpig. Oke, tapi untuk last band. Mau tutup ke arah mana? Masih ada hero-hero untuk Dreams seperti Tigreal, seperti Haja atau Franco. Walaupun sebetulnya kalau untuk Tigreal ya dia bisa kegeser sama Akai ya. Yep. Beda sama Mino di saat Mino on Fury dia nggak akan tercancel. Tapi untuk Novaria ternyata Oke, yang Novaria. ditutup. Satu hero yang memang bisa mencicil dari jarak jauh juga. Jadi kemungkinan tidak akan ada hero healer. Mungkin ya buat Onyx sendiri. Lebih ke, ya kan nggak kelihatan mereka mau kemana juga. Astral Echo, Overvision. Dan sangat sulit untuk bisa langsung masuk ke belakang kalau Cloud-nya nanti bisa dipegang juga. Yep. Dan exportnya ditutup. Oke. Sebenarnya belum ada sisi pasti ya. Untuk ya ini nggak nutup kemungkinan
Assassin juga bisa keluar. Betul, ini bisa jadi roamer juga kan Akai-nya. Ya makanya. iya. Bahkan kayaknya lebih kita sering ngeliat dari di Rom ya buat Kiboy. Iya, Akai. Akai ya. Aha. Tapi bisa jadi ya, sekali Di lagi flex jungle, ya. iya, ya. betul. Karena dia juga cukup nyaman loh buat jadi jungle, dia lumayan Ambil lengkap XP-nya lah. dulu. Damage-nya punya dan Cici. Yap, ini pilihan wow. Ambil XP-nya dulu biar mendapatkan kembali fleksibilitas atas Akai tersebut. Dia bisa ke Rom, bisa ke jungle, tergantung nih kalau nggak ada sisi yang sangat-sangat mengerikan. Iya, setuju. Dan Cici-nya juga sebenarnya ini tentatif ya buat lawan Yuzong. Ingat dia lawan Yuzong bukan lawan Expor. Jadi lebih enak sebenarnya buat lawan Ya, Yuzong, tapi kuat untuk di early-nya nih. Saya pemilihan itemnya harus kita lihat, apakah nanti build-nya langsung ke War X yang membuat Cici-nya lebih tipis, atau ke Brute Force aja dulu. Brute Force soalnya harganya lebih murah dibandingkan War X. Oke. Tapi untuk EVOS Glory, 2 yang akan mereka amankan. Magic damage di mid belum terlihat. Faramis masih terbuka juga walaupun di sana udah didinai dengan adanya Valentina pula. Yap. Tapi Vexana yang diambil beserta dengan adanya jawaban Franco. Wah, Widih. Kita Franco. lihat lagi nih ya. Tarikan-tarikan mimpi buruk dari Dreams akankah keluar di game ini? Yap, 1 tick terakhir. Yang akan menjawab juga akan kemana? Bergerak dari sosok Akai. Mau ngambil roamer atau mau ngambil ke arah jungler? Karena kalau misalkan mau ngambil assassin ini juga udah ada Ada Franco. Franco, Iya. tapi ini bisa jadi sebuah pengalihan karena Franco-nya single target, dia akan bisa ngebuat dari Cloud-nya nanti jauh lebih aman atau kebalikannya. Atau kebalikannya, setuju. Ada 2 targetnya buat Franco ya. Yes. Tapi Franco pun bisa di-copy nanti. Ada Valentina untuk Onyx. Ya, Bisa Eternal mengcopy Guard belasan, juga. betul. Wah, Oke. ini pemilihan yang siapa ya romernya ya? Atau siapakah jagelnya tiba-tiba dan Dan Kadita lagi. Berarti tetap akan berada di jungle untuk Ya. Akai. Ya, tapi Kadita romer. Yang kita tahu Franco dengan blind Iron Hook dia bisa mencek nih ya. Untuk tipikal tim yang suka setup, Franco adalah musuh yang menakutkan. Yes, tapi jangan lupakan juga sebenarnya dengan Ashen Out-nya itu juga dia bisa immune kan. Oke. Atas tarikannya aja. Tarikannya aja ya. Tarikannya aja, suppress-nya enggak. Ya posisinya juga nggak pasti ke reveal ya kalau udah pakai ya. Betul. Dan ya satu Buset. band yang bagus banget Novaria. Karena kalau Novaria Franco sih udah makin enak banget kan. Iya bisa ngelihat, Iya. hitbox gede. Alright. Dari Onyx line up rating 6,7 lawan 5,8. Gak terlalu jauh untuk early to mid game-nya ini dia. Dipegang oleh Onyx. Mereka punya Cici, mereka punya power untuk bisa langsung instant burst down berkat kehadiran Kadita plus Petrify nanti. Oke, itu dia. Game yang pertama menjadi milik EVOS Glory, game kedua menjadi milik dari Onyx. Dan game yang ketiga entah akan menjadi milik siapa lagi karena drafting phase pun sudah berhasil kita lewati. Jadi MPL Arena untuk sekarang sekali lagi mana suaranya? Woo, match point. EVOS Glory, apakah mampu mengembalikan kembali kejayaannya atau di atas langit masih tetap ada Onyx? Dan kita akan melihat bersama-sama Suns dengan satu hero andalannya Valentina begitu agresif. Oke, dan Annabelle sukses. Tapi serem ya ada Serem. Kibo yang datang ya meskipun gak ada air tapi masih melayang juga. Itu di depannya melintas aja loh gitu, serem banget gitu. Iya sih om bener. Ya bener kan? Dikasih melayang di situ. Wedge tertarik ya, tapi panda. Gedenya sama. Tapi Sama masalahnya kalau misalkan ketarik terus dia buka heavy spin nanti ya kalau udah menginjak level 4 juga itu kan bisa ngedinai balik ya. Setuju. Oke, Dreams dengan emblem support dan juga pull yourself together ya. Lebih memaksimalkan nantinya untuk efek flicker yang bisa dipakai oleh Dreams dan support Franco nih punya movement speed, terus juga dia pakai agility. Jadi secara pergerakan pastinya satu rapid boots akan sangat membantu pergerakan Franco. Yap, dan Annabelle berhasil mendapatkan satu lagi keuntungan untuk tubuhnya. Ini juga Lutfi nggak akan dikasih pergerakan yang lebih leluasa ya. Dia udah mulai ditekan juga bahkan dicicil pelan-pelan. Ramai di arah bawah sama-sama mengumpulkan XP untuk menginjak level 4 nantinya sebelum setup menuju ke arah turtle dilakukan. Oke, Fluffy dan Klaukun masih tetap berada di dalam satu landing yang sama namun tempat berbeda. Dreams hampir saja. Ketiban panda ya. Iya, Susah juga. Kenapa di slap? buset itu bener-bener loh, ditahan loh, di freeze loh. Yap.
Dia betul-betul nahan banget, menunggu ya. Untuk nantinya sama-sama menginjak level 4. Tapi ya di bawah sudah mulai terjadi keramaian juga. Dan sekarang peraduan antara tank jungler nih. Sama-sama bisa pegang duluan. Yep. Tapi Kairi pasti bakal ditunggu juga. Upaya dari... Tertariklah sudah, tapi untungnya Dreams belum level 4. Yep, dan itu ada flicker juga yang dibuka ya. Yap, dan sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang FP Spin-nya berhasil menjepit lagi karena beberapa player bahkan hanya ada pergerakan dari Fredrin yang berhasil dijepit di area tersebut. Fluffy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi Lutfi tepat ada di depan matanya. Lutfi masih berhasil selamat dan juga pergi dari area itu. Yes, dan itu dia. Satu buah keunggulan yang cukup besar dari sosok Akai. Heavy Spin, dia bisa membuat siapapun menjauh dan akhirnya Retribution yang on point pula. Berhasil untuk bisa membuat dari Onyx dapetin objektif di early game ya. Yap, Lutfi juga tadi cukup licin, dia masih bisa kabur ternyata. Yep. Sedangkan untuk area topnya, wow ini dia cewek yang sanggup untuk menahan gebrakan dari dua pemain EVOS. Oke, perlahan-lahan dominasi EVOS sudah mulai terasa ya. Pressure-pressurenya juga. Dan kita masih belum melihat adanya kombinasi dari Dreams nih untuk bisa melakukan adanya pick of power. Yep. Dan justru ini Kibo yang semakin leluasa untuk menginjak area jungle dari EVOS Glory dan Retri dipaksa untuk dibuka. Ya itu dia memang ya, dari Kibo yang selalu masuk ke jungle musuh, mengganggu juga dan bahkan mungkin threat ya, ancaman yang bisa diberikan dari Kibo. Tertariklah sudah, ada plotan untuk kali ini. Selesai. Itu dia, baru kita bahas. Ya untuk hero tipikal setup itu paling sulit ketemu Franco. Oke, dan Dreams pun langsung saja diantar ke area atas. Ini dia paket same day sepertinya. Langsung berhasil diantarkan tepat berada di dalam outer turret yang ada di bagian atas. Bahkan Bransnya pun langsung balik badan jauh dari area tersebut. Yap, 1 point kill yang ternyata juga diambil sama EVOS Glory berhasil untuk dibalas. Dreamsnya dipunish dan Annabelle. Ini juga susah banget buat di pick off sih. Ini tinggal nunggu ceweknya selesai dengan item-itemnya untuk ikut fight nanti. Untuk bisa menumbangkan ke arah Annabelle. Ya cewek juga terlihat cukup leluasa ya untuk di area top. Menang malah. Ya ada sedikit platingan tadi, didapetin juga sama cewek. Wait. Battle of Heaven. Hampir saja. Oke, Keyboy. Wuduh, masih loh. Wah. Dengan satu buah rough wave defensif dari Keyboy. Lebih super secure aja sih ya. Yep. Karena kita nggak tahu gerakan apa yang nantinya akan bisa dilakukan oleh Dreams dan juga Brans. Setuju, tapi dia udah kebuang semuanya. Jelas Yep. informasi masuk dan masih ada Bloodhound. Yap, sementara sekarang coba kita lihat Cloud ya. Ada di area dari Turtle dan mereka berusaha untuk bisa mendekat, tapi Iron Hook tadi gak kena karena siapapun dan berhasil diusir lagi dengan satu heavy spin. Itu dia heavy spin yang tidak bisa membuat siapapun mendekat. Dan akhirnya kembali objektif bisa diamankan oleh Kairi. Turtle yang kedua berhasil didapatkan, menginjak menit 5. Udah gak akan ada lagi platingan, tapi lihat. Yap, pertempurannya kembali terjadi dan Dreams jadi korban, bahkan Bransnya terjebak. Wah justru ya trapping yang dilakukan ke trap balik. Dengan adanya sebuah kejutan juga yang bisa dibawakan oleh Keyboy dan juga cewek di area top lane. Dan damage yang dimiliki sangat-sangat cukup sekali tadi. Blazing duet Rough Wave. Cloud Yap, dan Wow. Sans. Oke, Cloud ya Purify. berusaha untuk bisa kabur. Yep. Dan juga ada Eternal Guard sendiri dia tuh ya di belakang lah. Aku tolong, aku dikejar. Itu kalau nggak purify, itu bisa tumbang sih. Beda cerita juga. Itu bisa knock up, terus dikasih Arcane Shade lagi. Tapi ya dengan Purify Save the Day kali ini, tapi lihat bagaimana cewek lagi-lagi free. Dan bahkan satu altar top turret berhasil dihancurkan Om. Iya dan Akai ya, brute force loh yang dibeli oleh Kairi juga. Yap. Oke. Ada physical defense tambahan. Ini hampir aja. Bisakah mereka mendapatkan 1 point kill? Kembalikan Annabelle-nya. Langsung membegal di bagian terdepan Annabelle sendirian. Sedikit lagi pintu saya yang dimiliki oleh Kairi. Tapi Kairi masih berhasil selamat dan juga pergi dari area tengah. Yap, dan Kairi masih bisa selamat dari sergapan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Glory pula. Karena tadi kombinasinya masuk banget ya Om. Yap, semuanya dimakan tadi oleh Kairi dan dia sanggup untuk keluar juga. Source spell dari EVOS habis tadi, ditelan Kairi. Sementara untuk player head to head kita melihat antara Cloud bersama dengan Sans ya, di mana Sans memang KDA, GPM untuk hero pool juga terlihat cukup unggul. Wah, di tempat yang berbeda Lutfi bisakah dia berselamat dan juga kabur? Digeprak kayak begitu. Yap. Pegang. Ya, itu benar-benar kepegang banget ya. Masih ada Bloodhound tadi yang memang sudah dilepaskan juga. Dan kali ini untuk kontes di Turtle. Memang hilang satu pemain dari Onyx, tapi dari EVOS juga mereka harus waspada nih. Karena untuk bagian bawahnya, ini bisa di-split nantinya oleh cewek. Yep. Konsil. Oke, Konsil akan bergerak ke arah mana? Tapi Cloud mencoba untuk bisa menghalangi sedikit
kedatangan dari beberapa player Onyx. Ini tugasnya Dreams banyak banget ya. Dia harus nyulik, dia harus backup. Yap, dan sekarang akan mendarat kemana kah Black Dragon Formnya. Lagi dan lagi turtle-nya berhasil diamankan karena heavy spin-nya begitu baik. Bisa dihasilkan, tapi Fluffy-nya berhasil diajukan dan Dreams-nya pun masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi di bagian belakang dikejar bisa. Bahkan ditarik dengan satu Iron Hook. Tapi masih ada Branch yang bisa membalaskan keadaan dan Luffy masih selamat untuk kali ini. Navel tertinggal. Buset, oke ya Navelnya sendirian, ada Sans yang masih bisa mengantarkan damage dan juga memberikan gangguan, tapi Branch-nya tepat berada di tengah-tengah cukup berbahaya dan Navel harus menjaga area purple buff-nya karena ada Kairi yang melihat dari kejauhan. Itu Oppressor Red hampir saja bisa menumbangkan dan men-shutdown ke arah cewek. Tapi wah! Waduh, hampir dan Fluffy hilang dengan sangat cepat, tapi Keyboy pasrah. Karena memang udah gak ada lagi yang bisa dilakukan ya. Source-nya udah habis semua juga. Setuju. Tapi pertukarannya ini lagi-lagi terjadi romer tukar XP. Ya benar itu mahal banget juga lah. Paling ini roamer loh. Yep. Roamer yang kita tahu memang tugasnya dia adalah cari informasi tapi bisa nge-deal damage sekarang. Lagi-lagi Bloodwings menjadi senjata utama dan cewek sudah punya golden staff. One pixel HP tadi yang menyelamatkan cewek yang membuat dia gak perlu apa-apa lagi. Ya dia tinggal isi HP-nya di jungle dan balik lagi untuk push di bagian top. Yap, ini gak ada yang bisa menghentikan kan. Karena akhirnya tadi yang aku bilang Dreams ini PR-nya banyak. Dia harus bisa cover up Branch-nya dari serangannya Keyboy. Hampir. Dan juga dia harus bisa mencari dan menge-stop keberadaan dari cewek. Yep, lagi-lagi dua Bloodwings yang terjadi juga. Sans Bloodwings, Keyboy Bloodwings. Lagi ya? Lagi nih sama nih. Lagi ini ya, langganan Bloodwings nih sekarang Onyx nih ya. Kita jadi sales Bloodwings laris Subscribe nih. dia ke Bloodwings nih ya. Tapi ya untuk sejauh ini memang masih belum ada jawaban sih dari EVOS Glory gimana caranya mengembalikan keadaan kecuali menunggu. Branch-nya juga untuk bisa dapetin power spike-nya. Ya makanya Lutfi juga kelihatan dia udah menang level ya sekarang. Dan bahkan dengan item yang cukup mumpuni tadi buat Lutfi ada War Axe-nya. Sangat sustain dan bermodalkan dengan Vengeance bisa menjadi senjata utama juga. Lord sudah muncul, Lord-nya udah mulai dipoke pelan-pelan oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Navel, Conceal udah mulai masuk ke area dari Lord. Tapi jepitan dari Kairi itu lagi-lagi sama persis keberadaannya pas Navel. Ini dari tadi loh, 3 kali, bener-bener 3 kali dia didorong-dorong. Di dalam masalah dijepitnya, jadi posisi mungkin dari Navel akan harus lebih perhatikan lagi. Dan Navel kalau memang mau coba buat kontes, ini setupnya harus bisa rapi juga. Yap. Dan Fluffy lompat ke tempat berbeda, heavy spin dikeluarkan berhasil menjepit ke arah Navel. Dan Navel hilang. Oke, emang posisinya berbeda ya, ternyata dijepitnya duluan. Iya. Sebelum dia masuk. Oke, dan ini akan menjadi preload untuk Onyx tanpa adanya gangguan karena sang pemegang retribution dari Mas Buset, Keyboy benar-benar mencoba untuk bisa masuk. Namun masih gagal untuk bisa menggigit dan juga menghilangkan karakter Keyboy. Oh, masih dikejar, belum berakhir sampai di sana. Oke. Ya, karena lanjutan demi lanjutan juga dari Onyx, mereka udah pede, dari itemnya udah selesai. Dan Cici Lutfi, ini juga serem loh. Satu curtain call yang bisa mengikat dua pemain berbarengan, akan mudah buat Sans tinggal melompat. Yap. Dan sekarang, inner turret akan segera dihancurkan. Menyisakan satu di arah tengah pun sulit untuk bisa di-defense harusnya karena ada wave lagi. Iron Hook. Hampir aja. Hampir. Ini benar-benar bisa digocek semua loh. Yep. Rata-rata dari Iron Hook yang dihasilkan oleh Dreams. Dan sekarang di bagian tengah, terlihat beberapa player tadi efek Refine yang masuk di bawah. Dreams yang menarik lagi karena satu player gagal. Yap, ini pemain Onyx udah mode waspada ya. Yep. Mode waspada atas Iron Hook-nya dari Dreams. Ya, jangan sampai kena Iron Hook dan tiba-tiba ya arah anginnya langsung berpihak untuk Evo sendiri. Karena itu benar-benar, itu dia. Dan berhasil menarik ke arah satu player dan Sansla yang menjadi korban banget tuh sekarang. Kita lihat Black Dragon Form akan landing ke arah mana karena terlalu beresiko sepertinya untuk pemain EVOS. Yap, itu hanya melakukan zoning aja ya. Tapi kayaknya Onyx gak gentar sih. Waduh, oke. Connect ke arah beberapa player loh tadi. Navelnya mulai maju banget tuh sekarang. Iron Hook dikeluarkan tapi masih langsung dibalaskan aja dengan heavy spin udah langsung dikeluarkan. Navelnya terjepit tapi Keyboy-nya berhasil kau untuk bisa mendapatkan ke arah satu poin kill. Tapi Keyboy-nya berhasil dihancurkan dan Lutfi pun masih berhasil pergi lagi untuk menghindari pertempuran. Yap, satu buah Iron Hook yang bisa dihindari dengan heavy spin. Tapi Keyboy mendapatkan kembali pertukarannya nyawa atas Fluffy yang harus dihilangkan. 6.000 gold yang dipegang oleh Onyx, ini udah mulai harusnya bisa dikejar tipis-tipis. EVOS mereka mode super safety untuk bisa bertahan karena
kalau berbicara tentang high ground, mereka juga punya Cloud9 dan juga Brans. Ya ini tinggal nunggu Dreams sebenarnya kalau memang kena Iron Hook-nya. Itu Oke, dia. dan Brans masih berhasil kabur dengan 1 entropi yang dia punya. Oke, reset lagi. Belum bisa keluar sebenarnya dari area base milik EVOS. Tapi kita sudah bisa melihat ada sedikit bayangan ya bagaimana. Oh. Hehehe. Ya itu dia, kalau memang ada tim fight yang bisa dimenangkan oleh EVOS ya berasal dari Iron Hook Dreams. Itu dia. Tadi satu tarikan ke arah Suns itu menjadi momen yang cukup mahal juga. Agar tidak membuat dari Onyx bisa stretch langsung menghancurkan lini defensif dari EVOS Glory. Tapi ini dia hantuk dari segi atomization Om. Yap, dimana Brans akhirnya sudah cukup juga. Dia punya Holy Crystal, ada Starlim Sight bersama dengan satu Feather of Heaven. Ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa nge-meltdown siapapun. Ya kalau memang mau ada tambahannya ya jelas Divine Glyph. Kalau bisa cepat di-buy oleh Brans. Karena juga Kairinya di sini defense magicnya kurang banget loh. Yap, cuman Oracle ya. Yep. Oracle, Radiant. Tapi memang susah banget nih buat nahan damage-nya si Nathan. Yep. Tapi ini duo mid-nya yang bahaya sebenarnya. Karena dua-duanya pegang damage. Oke. Bloodwing, Holy Crystal, terus juga lihat bagaimana Suns punya Winter loh dia untuk berjaga-jaga. Ya. Dan jangan lupakan nanti di saat Brans sudah punya Wind of Nature ya. Untuk bisa mengembalikan keadaan atas tabrakan dari cewek mungkin nanti. Dan ceweknya juga emang gak bikin WON. Dia lebih ke prefer ke Rose Gold Meteor. Rose Gold, iya. Karena untuk nahan damage-nya si Nathan ya gak bisa ya buat physical. Ini Navel pede banget loh, walaupun bedanya Eh, 2 level. eh. Tapi ada konsil juga dan tertarik. Mengentuk sekarang Keyboy-nya. Benar-benar berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Navel akan kembali maju ke bagian depan. Sedikit lagi yang bisa dari Lordnya, siapakah yang akan menjadi pemiliknya? Malah Vexana kali ini menjadi pemilik dari Lord tersebut. Dan hilanglah sudah Lutfi untuk kali ini. Tapi Sansa mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Akankah Sansa berhasil mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi Sansa mengaktifkan karena satu Winter Truncheon dan Sansa pun masih berhasil bertahan. Ini adalah satu buah damage dari Cloud9. Ayo ayah pulang. Anak Lord yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari EVOS Glory. Membuat momentum kali ini udah mulai coba untuk dipegang kembali oleh pemain-pemain dari EVOS. Walaupun kita tahu bagaimana power clear dari attack speednya cewek cukup cepat. Oke, Navel maju ke depan mencari informasi. Tapi mereka mendadak mulai menguasai lagi ya. Bagaimana area pertahanan yang tadi udah dibangun oleh Onyx dengan sedemikian bagus ya. Tapi Happy Spin berhasil menjepit ke arah Navel. Dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu otot tarik yang ada di area mid dan berhasil. Oke, ini bakal menjadi game yang cukup panjang karena sekarang Onyx mereka udah harus lebih waspada lagi atas tarikan-tarikan dari Dreams. Yap, terlihat ini sangat mengerikan sekali. Dan kalau memang kena dari Iron Hook-nya bakal ada yang terpunish dan Divine Glyph. Akhirnya Brans punya item tersebut, damage-nya sudah sangat cukup sekali. Ini untuk bisa pick siapapun juga yang digigit nanti. Oke, dan mungkin abis ini bakal bergerak ke arah Wind of Nature harusnya ya. Yap, oke. Tapi untuk sejauh ini pun kita bisa melihat Onyx tetap bisa memegang atas gold lead yang mereka pegang dari awal ya. Mereka masih mengontrol hal tersebut juga walaupun tipis-tipis nih EVOS Glory. Peak of power-nya udah mulai kerasa. Betul, setuju. Dan Suns akhirnya punya Lightning Truncheon juga. Semuanya bakal bergantung dari bagaimana positioning terutama buat Dreams dan juga Brans ya. Karena dua pemain ini akan menjadi salah satu kunci juga, mereka harus bisa menghindari posisi yang enggak atau belum di-reveal oleh Keyboy. Karena Keyboy juga ya kalau mau ada serangan balik jelas Keyboy akan bisa menjadi salah satu bait di follow up dengan Kairi. Oke. Dan sekarang Brand sudah mulai didelegasikan untuk memegang ke arah orange buff ya. Sebagai sumber damage juga. Tapi perlahan-lahan ini Onyx udah mulai turunin temponya. Mereka akan lebih hati-hati lagi. Karena dengan adanya ini power checking bush. Nah, bush tidak akan ada yang aman. Ketahuan juga dengan adanya blind iron hook itu. Betul. Dan itu yang memang serem banget ya. Kita kalau memang lagi pakai hero setup. Tiba-tiba kaget aja ada tangan yang mendekat gitu kan. Nah tangannya ada dua lagi. Ada Cloud9 juga kan. Cloud9. Pakai tangan itu, pakai deadly grasp-nya juga jangan lupakan. Tapi 22 detik menuju ke arah Lord yang akan segera muncul. Ini bakal ada kontes besar-besaran yang harusnya bisa dilakukan juga. Tapi Navel ini perlu memperhatikan juga posisinya. Nah, tapi lihat Brans, Dreams jalan berbarengan. Karena memang butuh ya source damage di belakang dari Dreams. Sehingga Bloodhunt kalaupun dipakai nanti ini bisa dipastikan ada yang tumbang. Kalau enggak itu akan sia-sia dan cooldownnya cukup lama. Oke. Tapi Lord sudah diopen oleh pemain-pemain dari Onyx. Navel mulai mendekat. Terlihat untuk kali ini monster jungle terlebih dahulu yang menjadi objektifnya. Oke. Masih dipegang pelan-pelan dulu.
Gak bakal langsung di-commit, mencoba untuk menarik perhatian pemain-pemain dari EVOS Glory untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Hilang semuanya pemain loh. Yang Hilang. ada masing-masing jungler doang. Enemy missing. Itu enemy missingnya banyak banget enemy. Satu keluarga hilang itu semuanya tuh. Iya, karena dua-duanya punya trapping power sih. Yep. Kadita dan juga Franco. Oke, akankah ada satu pergerakan masif yang udah langsung akan dilakukan oleh beberapa pemain ini. Tapi entropi dikeluarkan pula. Untuk Lutfinya kehilangan cukup banyak SP. Tapi Kairi, Heavy Spoon langsung dikeluarkan. Pelapinya ada di bagian belakang dan juga mencoba untuk bisa membegalkan beberapa player. Petrify tadi sepertinya udah langsung dikeluarkan. Tapi Annabelle kehilangan SP cukup banyak dan harus direset kembali. Oke, tapi memang Annabelle-nya nggak tumbang ya. Karena follow-up-nya gak ada walaupun dia udah kejepit pakai Heavy Speed. Ya karena di belakangnya ada. Oke, hampir saja Keyboy dan satu Rock Wave terpaksa dikeluarkan. Informasi mahal. Yep. Dan sekarang justru Lordnya di take over sama EVOS Glory. Yap, dan Brans langsung saja mencoba untuk bisa membantu menghantarkan damage-nya. Tapi ada efek knockout tadi udah langsung dihasilkan. Kita lihat akan seperti apa lagi. Hasil yang diperlihatkan karena Annabelle pun langsung menghilang. Tapi Lordnya belum menjadi milik siapapun. Kairinya mulai mendekat. Sedikit damage tapi Kairi langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang terlihat cewek yang udah menghasilkan damage begitu mematikan. Itu Annabelle gak bergerak. Chain CC terjadi dan posisinya di situ lagi. Dia berada di dalam satu Lord Pit dan dari belakang loh di sisinya. Ya tapi Brans juga punya damage yang sudah sangat cukup ya tadi. Ya. Dimana dia berhasil untuk menumbangkan Kairi untuk pertama kalinya juga. Kairi dapat dead dan full item untuk kedua marksman. Tinggal bagaimana cara masuk bagi Onyx juga. Apakah cewek free nanti untuk blazing duet dia. Yap, dan sudah dialihkan sepertinya menuju ke arah WON juga tadi ya. Dan sepatu yang mungkin akan dijual juga. Boy. Tapi Bransya mulai mundur, ada satu lagi. Purify yang udah langsung dikeluarkan dan Bransya pun langsung menghilang. Coba lihat, ada pergerakan yang miss tadi dilakukan oleh beberapa pemain dari EVOS Glory. Bahkan untuk sekarang ceweknya langsung berupaya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Hanya saja Annabelle damage dihasilkan begitu menyakitkan. Tapi Lutfinya masih berhasil kabur lagi di atas tersebut. Dan Lordnya pun langsung menghilang. Lutfi masih ingin lebih. Lutfinya menjadi orang terdepan. Ada satu wave minion udah mulai hadir. Dengan Kibo yang menghilang. Mereka berhasil membahaskan keadaan dan langsung menghilang. Tapi didorong kembali dengan satu epic spin. Bahkan sekarang Annabelle-nya dihancurkan dengan sangat cepat. Annabelle langsung menghilang dengan untuk kali ini. Mereka semua harus bertahan habis-habisan. Oke, satu persatu EVOS Glory mau coba untuk langsung saja mendefense. Waduh. Oke, beberapa saat lagi Brans akan muncul. Akankah mereka berhasil untuk bisa mempertahankan area defensifnya? Karena sekarang Kairi sedikit lagi habis sisa. Cewek? Dan Kairi pun langsung kehilangan dari Mortal. Tapi terlihat untuk cewek pun langsung lancap. Kairi pun masih berusaha untuk bisa pergi. Tapi web minion bisa ditahan oleh Brans. Dan bahkan shutdown dari Kairi untuk Fluffy. Pengusiran mundur dan EVOS Glory masih bisa bertahan di menit ke-19. Yap, masih bertahan berkat kehadiran Brans juga tadi. Yang memang spawn on time. Dan Dreams tumbang tapi ada Blade Armor di tangan dia sebentar lagi. Wah, ini the real fight sampai titik darah penghabisan ya. Betul. Mau gimana pun defense. Dan akhirnya masih bisa bertahan loh. Betul, ingat ada hero comeback di Nathan. EVOS Glory. Ada Nathan yang bisa dipakai juga. Itu dia. Makanya tadi targeting di saat dari Keyboy ke arah Nathan dari Brans. Yep. Itu memang udah ngeri banget kan. Tapi Setuju. memang terlalu dalam sih itu juga masih di area teritorinya untuk EVOS Glory itu sendiri. Dan perlahan sekarang dari EVOS Glory mereka bakal coba untuk bisa bertahan sekuat tenaga dulu. Untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Onyx. Apalagi Lord Evolve bentar lagi bakal muncul. Yep, dan ada Rose Gold tadi buat Brans juga. Banyak item yang sudah dijual dan dibeli, jelasnya sepatu ini bisa menjadi korban untuk dijual ya. Tapi untuk Lordnya, Evolve Lord, siapa yang jauh lebih bagus nanti untuk melakukan setup? Kan masih ada Dreams, dengan satu tarikan Iron Hook-nya jelas akan sangat-sangat membahayakan positioning dari Onyx. Dan ini kalau memang kena untuk tarikan Iron Hook-nya, akan bisa mengubah arah team fight, tapi split push. Dari Onyx mereka masih punya jawaban yang berbeda. Ceweknya bisa dikirimkan lewat bottom lane, split push, dan kalau memang ada yang ke-distract untuk nge-clear di bagian bawah, Lordnya bisa di-start oleh Onyx. Yap, dan Annabelle hanya melihat dari kejauhannya. Iya. Memandang saja. Mandang ya? Pemantau ya. Iya. Memantau. Panda main yuk. Oke, Oke, ada konsil. Annabelle masih berusaha untuk bisa kabur. Tapi Dreamsnya pun hadir pula dengan satu konsil yang udah langsung dikeluarkan. Dan Kairinya tertinggal. Akan kayak Spin langsung dikeluarkan pula untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak.
Kairinya pun masih selamat. Yap. West tertarik untuk kali ini. Akankah dirinya bisa langsung selamat dan juga kabur karena Heavy Spin udah langsung dikeluarkan. Tapi Annabelle kembali terjepit di tersebut. Annabelle dikeroyok habis-habisan. Dan juga ada satu Rock Wave udah langsung dikeluarkan begitu saja. Eternal Scar langsung dikeluarkan dan dimiliki oleh Cloudcoat. Langsung di copy tapi satu lagi Iron Dukai berhasil menarik Lutfi. Akankah Lutfi bisa kabur tapi Mortal udah mulai pecah. Tapi Lutfi-nya pun langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan pergerakan dimiliki oleh Fluffy. Benar-benar menyakitkan damage dari cewek. Oke, XP tukar XP. Tapi dengan adanya lane bawah yang terdorong terus-terusan, ini membuat dari EVOS Glory, mereka bingung, mereka mau coba untuk defense atau tidak. Ya bahkan untuk sekarang Annabelle-nya. What? Oke, mereka harus pulang. Ya, waktunya untuk mundur. Sudah tidak ada lagi garda depan. Yang pasti tidak akan aman nanti kalau EVOS Glory mereka mau team fight di area Lord. Wow, itu dia. Mau nggak mau harus Annabelle-nya soalnya yang keluar. Karena Iya. roamer mereka tipikal yang dia harus jaga posisi di belakang kan buat ngasih kejutan. Iya, dan akhirnya harus dibuka kan. Itu dia. Rumput dibuka, wow isinya Kadita di dalam. Loh. Surprise. Kaget ya. Kaget Masih ada sadar-sadarnya. Petrify juga. Oke, tadi. Fluffy masih ada 15 detik lagi sebelum Fluffy-nya spawn. Tapi Lord-nya sudah tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh EVOS Glory. Bahkan Sas di tempat yang lain. Ternasikan yang langsung dikeluarkan Entropy. Untuk kali ini mereka benar-benar memanfaatkan momen tersebut. Bahkan Rockhamp udah mulai masuk pula ke arah dari tubuh Brans. Benar-benar untuk sekarang kemenangan hadir untuk Onika. Karena sedikit lagi tersisa dari best turret-nya. Dan benar saja kemenangan untuk Onik. Satu kemenangan untuk Onyx yang bangkit dari kekalahan telak yang baru saja dialami walaupun memang cukup sengit. Tapi ingat, di atas langit masih ada Onyx. Yep. Dan meskipun memang tidak mengubah juga untuk posisi upper bracket, tapi ini adalah kemenangan untuk membalaskan kekalahan Onyx di leg yang pertama. Mission complete. Yes. Satu pembalasan dendam. Siapapun yang mengalahkan Onyx di leg yang pertama, ini mereka balaskan. Dan satu kesempatan terakhir untuk bisa membuat sang macan putih pun tertunduk, mereka buktikan. Yes. Dan lagi ya, perform yang luar biasa tadi Keyboy yang menjadi motor serang yang bisa membuka team fight, mancing team fight. Yap. Dan bahkan yang terakhir pick off ke jungle lawan. Nih boleh-boleh sih ya. Game pertama tadi mereka kayak ketinggalan jauh banget, tapi di game kedua mereka One-sided kembalikan. Dan sekarang di banget. game yang ketiga. Tapi emang ini adalah tipikal Onyx, mereka adaptasinya cepet banget loh. Ya. Ya mereka walaupun kayak di game pertama dominasinya kacau balau nih ya. Yep. Tuh, go Onyx healingnya, aku nonton Onyx dong. Ore. Healing terbaik adalah nonton Onik di MPL dan senyum Keyboy. Iya sih. Ya ampun. Ya ampun. Senyum Uyung mau lihat gak? Nggak. Enggak ya? Gak uyung lagi. Siapa tuh? Papuyung. Astaga. Pusing gak sih? Emang gak boleh ya? Pusing saya, pusing. Tapi ya walaupun ya menutup regular season dengan kekalahan, tapi EVOS Glory membuktikan bahwa dari posisi minus mereka bisa secure tiket playoff. Betul. Itu bukan hal yang mudah ya. Yap. Bermain under pressure dari awal season, ternyata mereka sanggup untuk membalikan semua ekspektasi mungkin. Oke, untuk sekarang kita akan langsung dengarkan saja bagaimana interview bersama dengan Monica. Kemenangan diamankan oleh Onyx, tapi tentunya EVOS Glory tetap melaju ke babak playoff. Mana tepuk tangannya untuk EVOS Glory? Wow. Fluffy, apa tuh yang ingin disampaikan? Dari tadi udah cek-cek mic nih. Apa yang ingin disampaikan akhirnya setelah 9 minggu menyelesaikan regular season di MPL Indonesia Season 13? Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Apa lagi? ya bersyukur sih atas nikmat Allah kan. Kita sampai sekarang bisa diinin playoff gitu, dibawa ke playoff. Senang banget. Ini kayaknya berkat doa-doa dari Fluffy ya. Apa? Doa-doa dari Fluffy ya. Ya doa anak yatim. Oh. Brans, gimana? Rasanya selesai nih regular season. Ya bersyukurlah udah lolos playoff dari awalnya 04.
Ya, terima kasih juga buat EVOS Fans yang udah selalu dukung di saat kita di bawah maupun di atas. EVOS Fans di sana semangat banget nih. Yang lain dong, mungkin dari coach, ada yang ingin disampaikan nih? Ada yang ingin disampaikan menuju playoff? Kalau yang pengen disampaikan udah nggak ada sih kemarin soalnya udah. Paling ya buat EVOS Flames makasih udah dukung kami dan tetap setia bersama kami walaupun kami dari bawah. Dan kami juga berhasil lah nggak sia-sia perjuangan kami kalau kita berhasil membuktikan kalau roster ini adalah Indomaret terbaik. Wah, yang terakhir nih, yang terakhir. Ini kan masuk ke playoff nih, EVOS. Saingan terberatnya di playoff siapa? Ini mau jawab kayaknya tuh saya terberat. Siapa katanya mau jawab? Siapa? Siapa? Semuanya berat kok. Semuanya berat ya? Semuanya berat. Semuanya berat? Ya, semuanya berat. Semuanya berat. Kita akan lihat bagaimana performance dari EVOS Glory selanjutnya di babak playoff tentunya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk EVOS Glory. Congratulations, luar biasa dan tentunya untuk match kedua pada hari terakhir regular season kali ini dimenangkan oleh Onyx. So langsung saja kita sambut Onyx. Congratulations. Terima kasih. Wah, Sans jimatnya Onyx nih. Sebenarnya untuk Onyx nih ya dari week ke-8 bahkan week ke-7 tuh udah pasti aman sebenarnya dapat tiket playoff-nya. Kemudian week ke-8 udah pasti dapat upper bracket. Jadi sebenarnya ini udah bukan surprise lagi nih buat teman-teman Onyx. Jadi seneng banget kelihatannya nih. Gimana Sans akhirnya selesai wrap up regular season ini pertandingan terakhir di regular season. Seperti apa nih? Ya seru, semuanya improve juga pada timnya. Terus ya alhamdulillah kita di reguler cukup baik juga. Tapi ya alhamdulillah kita udah amanin upper bracket juga. Amanin upper bracket tentunya ini Onyx. Dan Boy gimana nih? Akhirnya ini balas dendamnya buat EVOS di leg yang pertama terbalaskan. Ya yang pasti seneng banget lah. Jadi kayak leg 1 4 tim kan kita kalah. Leg 2 kita balas semua lah. Oke. Semua tim udah pernah dikalahkan oleh Onyx di season 13 kali ini. Dan Lutfi, gimana ini stage pertama di MPL Indonesia dan playoff upper bracket juga? Pasti senang. Yang pasti seneng ya? Dan apa lagi nih? Langsung nih 2 mic yang dipegang Lutfi nih. Apa gimana tadi? Apa lagi? Mungkin ada pesan-pesan sih. Ini agak sedih lah. Sedih? Kenapa sedih? Jadi gue mau ngasih tahu. Loh. Bentar. Apa nih apa? Makasih ya yang udah dukung Lutfi. Lutfi nanti di playoff gak main di Onyx lagi. Ini serius apa bercanda sih? Serius. Itu sedih. Tepuk tangannya dong buat Lutfi teman-teman semuanya. Lutfi, terus gimana? Ada yang ingin disampaikan kah? Apalagi teman-teman Sonic juga udah nyemangatin Lutfi dengan luar biasa nih performance-nya. Makasih ya yang udah dukung. Jangan lupa dukung Lutfi dimanapun itu. Jangan, santai. Bentar. Nanya Coach Yap deh. Coach Yap, ini bener gak sih? Bener gak nih? Hah? Bener gak nih? Klarifikasi dulu nih. Klarifikasi apa? Ini bener gak nih katanya Lutfi gak main lagi di playoff, gimana nih? Gak di Onyx lagi katanya di playoff. Kayaknya gue balikin dia di MDL aja. Loh, kenapa? Di playoff sih, playoff. Jadi ini klarifikasi nih, karena teman-teman Sonic juga, Monica juga ini agak surprise nih, shock. Kayaknya Adi tahu. Loh, dilempar lagi nih. Adi, gimana nih? Apa? Bener nggak klarifikasinya? Lutfi, Iya.
Nyala. Oh, ya benar. Jadi tunggu aja pas playoff. Ya pokoknya inilah surprise lah. Jadi ya ditunggu aja buat Onyx di playoff. Oh, jadi ini adalah surprise Onyx di playoff. Tapi Lutfi, masih ada lagi yang ingin disampaikan kah? Udah sih itu aja. Lagi sedih. Oke, bentar kalau Lutfi katanya, kan Lutfi ngakunya katanya di playoff gak di Onyx. Berarti ini apakah Boots akan kembali ke stage? Udah jadi coach. Oh, udah jadi coach. Makanya tuh berdirinya di samping Coach Yap juga ya? Ya, berarti nanti bakal ada yang baru deh. Oh, ada yang baru. Jadi ini surprise-nya. Kayaknya. Wah, di spill dikit boleh nggak? Nggak tahu ini. Lo katanya kan coach. Coach Boots? Tunggu aja. Tunggu aja. Dan kita akan tunggu nantinya bagaimana ya surprise dari Onyx. Kenapa nih pada sembunyi-sembunyi? Tapi yang terakhir deh, sama pertanyaannya sama ke teman-teman EVOS. Biasanya kan kemarin di season kemarin juga Onyx ini selalu di upper bracket, selalu di posisi yang pertama. Tapi kali ini agak tergeser sedikit nih di posisi yang kedua. Di posisi pertama ada Bigetron. Apakah Bigetron ini memang menjadi saingan terberat Onyx kah di playoff? Atau ada saingan terberat lainnya nih? Kai. Saingan terberatnya di playoff, apakah Bigetron atau yang lain? Bigetron. Ada lagi? Belum tahu. Belum tahu, jadi Bigetron yang akan di siap-siap. Kata coachnya mana? Coach Yebre yang ngomong sendiri. Yang berat, Baloy. Oh, Baloy main loh abis ini ya. Baloy. Tuh Coach Yap tuh. Itu semangatnya Coach Yap buat Baloy kali ya. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Onyx. Congratulations once again Onyx. Amanin tiket ke playoff. Bukan cuma amanin tiket playoff tapi ke upper bracket. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada para casters yang sudah ready di sana untuk mengupas lebih tuntas lagi kemenangan dari Onyx pada match kali ini. Casters, take it away. Gimana lo? Allah. Sabar, Mbak. Sabar lu, sabar. Kayaknya Om Wawa juga bisa kayak gitu. Betul. Bisa sih saya sih. Takut saya. Cuman ada apa ini sebenarnya? Gak tahu kenapa sih. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan memenuhi sosial media kita. Saya jadi bingung juga. Saya Ini juga kenapa bingung. sih? Hari ini kenapa sih? Tolonglah. Ini kita tahu nih penuh plot twist. Jangan kasih kita plot twist sampai yang terakhir gitu Ya loh. masalahnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Impactnya pas live stream ini. Iya. Ya kan, selesai ini kita DM pulang live stream. Bang, ini kenapa bang? Kagak tahu. DM juga pasti penuh nih. Ayo yang mana? Itu. Coach Boots. Siapa aja? Ya ampun. Tapi player of the match kita akan jatuh kepada Keyboy. Yap. Lagi-lagi ya dengan Kadita atau Romer Damager bertipe Magic. Yang dibawa dan 2 kali memang ini sangat merepotkan. 2 kali ya. Ya masih dengan item yang sama juga. Bahkan tadi di lastnya dia ganti ke Fleeting Time. Iya benar-benar. Pas di terakhir banget Iya, ya. di terakhir Pas banget. mau naik, last push. Iya. Yap. Apalagi kan damage-nya juga besar banget kan, dibawa Rapture juga dia di sana. Betul, Bargain Hunter juga ya. Diskon. Ya 5%, kalau dulu lebih seru ya Mystery Shop 10%. 10%. 5% doang. Iya yang 30% mah Nah, poin itulah. coffee itu kan banyak gitu mah. Ya ada Divine Glaive, terus juga ada Holy Crystal, the full damage buat Kadita itu sendiri. Alright, tapi memang layak lah ya. Jadi player of the match kita membuktikan bahwa tadi finals MVP juga ya kan. Ya itu dia. Dan meskipun ya bukan tipe KDA juga ya. Bukan. Ya tapi lihat momen yang diciptakan oleh Keyboy begitu banyak. Seperti waktu dia tumbang misalnya dia bisa tukar dengan EXP lane lawan. Benar. Atau dengan jungler lawan juga. Yap, dan ini nih dia mau coba untuk target ya kan. Tapi ternyata terkena Brand of the Ocean. Ya, Tapi masalahnya juga ini Annabelle ya. Hah?
jadi korban terus. Iya, ya karena mau gak mau ya Anavel harus buka rumput. Iya sih. Apalagi dia kan tipe tank ya. Ya udah bisa diandalkan lah. Tapi ternyata burst damage output yang dimiliki Onyx juga besar. Jadi Anavel ini bisa cepat buat di meltdown. Oke. Dan juga ini banyak banget momen-momen ya Anavel gagal ya untuk bisa kontes atau bahkan tarik ulur aja susah. Ya, kalau sering kita lihat memang ya Anavel yang harus terpick di awal juga waktu dia masuk ke rumputnya. Tiba-tiba di dalam sana ada Kadita plus Petrify. Yang akhirnya Anavel harus tumbang. Dan tim fight yang panjang memang terjadi, masih bisa diusir mundur saya buat pemain-pemain dari Onyx ya. Bagaimana usaha trade-nya dan akhirnya ketika Branch-nya kembali respawn di sini. Dari EVOS mereka bisa bertahan, tapi ini dia nih. Ini loh, ini mahal banget, karena begitu dibuka, Brave Assault soalnya udah dipakai. Brave Assault dipakai untuk buka dan ternyata mungkin gak nyangka juga di dalam sana ada Kadita Petrify yang siap. Tapi ini emang gila Sans sih. Ini juga gila Sans, dia ke samping, dia curi Eternal's Guard, dia lempar. Langsung ke dari Branch. samping udah hilang. Dan semua komit ke Branch-nya juga kan heavy spin-nya. Dan akhirnya di menit yang ke-23 Onyx berhasil untuk bisa membalaskan kekalahan mereka di leg yang pertama dengan skor 2-1. enaknya satu suara tuh kayak begitu ya. Gitu ya. Branch, semuanya fokus ke Branch. Iya. Semuanya gitu. Walaupun ada Purify tadi ya nggak masalah. Gak ada masalah. Efek sisi banyak banget. Dilempar semuanya langsung ya. Ya 3 turtle dan ada 3 lord ini. Ya match time yang cukup panjang mungkin untuk hari ini. Tapi Onyx membalaskan kekalahan mereka dari leg yang pertama. Emblem setnya. Kairi tadi ya dengan emblem set tank Inspire yang dipakai. Untuk memudahkan mungkin cooldown dari body slam dia. Dan Kairi hanya tumbang 1 kali loh. Dan untuk perebutan objektif juga. Ini acap kali bisa dimenangkan oleh Kairi. Karena Kairi dia dilindungi dengan cukup banyak source damage ya. Ini lebih ke inisiasinya sering diciptakan oleh Onyx berbanding terbalik dengan EVOS Glory yang memang harus blind Iron Hook untuk mencari tahu di mana posisi dari pemain Onyx baru mereka bisa ngebalikin atau dapetin kemenangan buat team fight. Dan juga Yuzong dari Fluffy ya berkali-kali dipunish aja kan. Dia lagi menari-nari pakai Black Dragon Form, dicicil terus-terusan juga di saat udah di landing itu ditungguin semuanya. Udah siap menangkap tapi Rizky by UBS Gold kita dengan 810 gold per menit jatuh kepada cewek sih harusnya. Yap, cewek kalau sebagai the carry juga. Di awal tadi yang Blessing 2 dapetin 2 itu loh. Itu cukup mahal tadi ya buat Onyx dan makanya membuat dari ceweknya juga sempat untuk dapetin item yang cepat dibandingkan dengan Branch. Dan Branch lagi-lagi nih ya, Branch yang bisa ditangkap yang membuat EVOS Glory ya harus tumbang karena dia menjadi salah satu tumpuan utama buat di game yang ketiga. Dari draftnya kita melihat EVOS Glory, tumpuan mereka Branch. Memang itu sih, karena ngelihat dari mid lane-nya juga kan gak yang tipikal dia bisa langsung burst instan gitu kan. Dan damage yang disumbangin sama Onyx ini terlalu banyak. Karena dynamic duonya dari Keyboy dan juga Sans ini jalan banget, kontrol map mereka luar biasa gede. Belum lagi ada ceweknya, Lutfi-nya yang bisa tiba-tiba lompat juga ke belakang. Dan bahkan Lutfi di sini sebenarnya dia bisa ikat Anavel-nya. Dia bisa ikat di sana dan mainin buat Yo-Yo Blitz. Dan cewek kan kayaknya cuek ya, jadi dia farming aja bebas. Dan dia fight di saat waktu yang tepat juga. Oh ya, atau Keyboy bukan bandnya Branch. Oh Branch. Bukan kan? Kenapa begitu? Bukan ya. Bukan gitu. Oke, jadi kita akan mendengar ya bagaimana ya momen-momen yang tercipta. Jadi langsung saya Golden Moment by UBS Gold. Dia ada panen sih. Kena otak guys. Udah mati. Nice boy. Aman. Hantam aja lu semua deh guys. Coba guys, masih kuat guys. Udah das. Mati. Woi ada spell. Tower dulu bisa Satu guys. Tower winter dia. Ya enggak ada winter. Ini guys gua majunya terus. Orang aja orang. Sabar, gua langsung sampai. Bisa bareng gue. Gua Remo. Ada Gilang kuat tuh. Cancel. Enggak bisa cancel. Gua cancel. Mati. Bawah masih masuk ya, sabar dulu. Enggak mundur. Balik lang. Balik. Nice. Butuhkan apa nih? Nah, gua dong. Sabar kayak. Agak jauh. Mati. Gua lama mati ya. Ada yang aman. Jauh ya guys, enggak bisa guys. Pelan-pelan ya. Lihatin Lutfi ya. Mati gua agak ya. Mati aja. Aman. Nathan ada ulti lagi Nathan. Bisa. Nice, we. Pasti ada yang mau defend up guys. Lah agak ngalah aja lang. Agak dia enggak mau defend. Sabar. Boleh nih orang-orang. Ustaz. Udah masuk dia. Santai. Dia masih lama. Gua ulti Nathan-nya. Ayo maju nih. Gua join Nathan guys. Akai dulu kalau bisa ya, Akai dulu guys. Pelan-pelan ya guys. Nathan udah boleh guys. Nathan. Nathan guys. Mati.